Hai, bertemu kembali bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Muslim, mahasiswa IAIN Tulung Agung, jurusan Tadris IPS kelas 2C. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit mengenai bencana-bencana yang sering terjadi pada tanah dataran tinggi. Salah satunya adalah bencana tanah longsor. Tanah longsor bisa terjadi karena proses alamiah dari alam itu sendiri dan juga bisa terjadi karena ulah tangan manusia. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya kita sebagai manusia telah hidup berdampingan dengan alam sejak berabad-abad yang lalu. Dan alam telah memberikan kita banyak manfaat untuk kelangsungan hidup kita. Tapi di balik manfaat tersebut, alam juga menyimpan bahaya-bahaya yang dapat mengancam jiwa kita. Nah, agar terhindar dari bencana, kita harus mengetahui penyebab-penyebab terjadinya bencana tersebut, seperti halnya bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor biasanya disebabkan oleh lumpur, air hujan, dan tanah ambles. Dan untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya bencana tersebut, ada hal-hal dan tips-tips yang harus dilakukan oleh manusia untuk menjaga agar bencana tanah longsor tersebut tidak terjadi. Dan penjelasannya akan kita bahas pada penjelasan yang akan disampaikan oleh Bapak BPBD. Jadi, saksikan terus video ini dan semoga bermanfaat. Bencana yang kerap terjadi di dataran tinggi seperti perbukitan atau pegunungan adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan atau campuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan. Pemicu longsoran ini adalah curah hujan dan kemiringan permukaan tanah atau lereng. Lalu, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya longsor? Berbagai macam penyebab terjadinya longsor yaitu longsor karena aliran lumpur. Hal tersebut bisa dilihat dari air sungai yang berwarna coklat susu dan air mengalir cepat. Terdapat banyak patahan ranting di sungai karena banyak pohon yang tumbang. Walaupun hujan, debit air turun karena air tertahan di atas oleh lumpur. Terdengar suara gemuruh dari gunung atau bukit karena ada lumpur, batu, dan pohon-pohon tumbang yang siap meluncur. Longsor karena hujan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya serpihan tanah dan batu meluncur berjatuhan. Terdapat retak-retak pada lereng tebing, terdapat mata air baru saat hujan turun. Terdengar suara patah-patah pada akar pohon. Longsor karena amblas. Hal tersebut bisa dilihat dari sumber air atau sumur yang berwarna keruh karena dekat dengan dataran tinggi. Terdapat tembok rumah yang mengalami keretakan memanjang tidak beraturan. Pohon-pohon mengalami kemiringan. Agar terhindar dari dampak longsor, maka Anda dianjurkan untuk tidak mendirikan bangunan, melakukan penggalian, mencetak kolam atau sawah beririgasi, menebang pohon sembarangan di sekitar lereng rawan longsor. Sedangkan aktivitas sehari-hari yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata air dan tata guna lahan daerah lereng. Menanami daerah lereng dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam, akar tunggang. Menutupi retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan material kedap air atau lempung untuk mencegah air hujan masuk ke dalam tanah. Selalu waspada saat musim hujan, karena terutama pada saat curah hujan tinggi. Jika bencana longsor telah usai, maka segera lakukan evakuasi korban yang tertimbun secara hati-hati karena penggalian pada timbunan tanah longsor di bawah tebing dapat memicu terjadinya longsoran baru. Lakukan evakuasi penduduk yang tinggal di daerah bahaya ke tempat penampungan yang aman. Tutup lokasi bencana atau hindari kerumunan massa. Cari sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk daerah penampungan korban bencana. Segera hubungi pihak terkait seperti kepala desa, lurah, atau camat, sehingga kejadian bencana dapat ditangani dengan segera secara terkoordinasi. Nah, itulah tadi penjelasan terkait bencana tanah longsor. Sebenarnya, bencana tanah longsor atau bencana apapun tidak akan terjadi kalau tidak ada efek pemicu. Nah, maka dari itu, sudah sepatutnya untuk kita mempelajari yang namanya mitigasi bencana. Karena di dalam mitigasi bencana, kita dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya bencana tersebut agar kita terselamatkan dari efek bencana tersebut yang dapat mengancam nyawa kita dan dapat merugikan bagi semua orang. Karena bencana tidak atau bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi kita sebagai warga negara sudah sepatutnya untuk menjaga daerah kita masing-masing agar semua warga dapat terhindar dari yang namanya bencana.
Semoga video ini dapat mengedukasi masyarakat dan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat, karena kesadaran masyarakat satu dapat menyelamatkan ribuan jiwa manusia. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan salam tangguh.